Hai rekan-rekan, suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda belajar adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Di laboratorium, garis kalsium memiliki panjang gelombang diam sebesar 849,80 nanometer. Jika sebuah bintang memiliki kecepatan radial sebesar 200 km per sekon terhadap matahari, dan kecepatan radial bumi adalah 30 km per sekon terhadap matahari, maka berapakah panjang gelombang garis kalsium bintang yang teramati oleh pengamat di bumi? Tidak berlama-lama mari kita bahas. Kita memiliki 3 objek celestial: matahari, bumi, dan sebuah bintang. Pada bintang tersebut terdapat kalsium dalam jumlah besar. Ketika semua objek ini tidak bergerak satu sama lain, maka pengamat di bumi akan mendapati garis spektral dari kalsium. Kita tidak tahu warna sebenarnya dari panjang gelombang 849,80 nanometer. Panjang gelombang itu berada di antara warna merah dan biru, hanya sekedar penyederhanaan saja. Kecepatan radial merupakan seberapa cepat suatu objek bergerak menjauhi objek referensi. Pada kasus kita, objek referensinya adalah matahari. Dengan demikian, kita dapat menyematkan indeks 1 pada bumi, dan indeks 2 pada bintang. Ini penting, objek berbeda harus memiliki indeks berbeda. Nilai positif dari kecepatan radial berarti objek bergerak menjauhi matahari. Berdasarkan pengamat di matahari, bumi dan bintang sama-sama bergerak menjauhi matahari. Jika pengamat berada di bumi, pengamat itu akan melihat bintang bergerak ke kanan dengan kecepatan V2-V1, dan matahari akan bergerak dengan kecepatan V1 ke kiri. Karena pengamat itu berada di bumi, kecepatan radial dari bintang, VR sama dengan V2-V1. Jika bintang itu bergerak menjauhi bumi, maka panjang gelombang pada garis spektral akan bergeser ke arah sinar merah. Sebaliknya, jika bintang itu bergerak mendekati bumi maka panjang gelombang yang terbaca akan menuju panjang sinar biru. Ini merupakan prinsip dari spektroskopi Doppler, atau metode Wobble. Pada spektroskopi Doppler kita mengenal persamaan ini, delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C. Persamaan ini berlaku untuk kecepatan kurang dari kecepatan cahaya. Kita telah tahu nilai VR. Sampai tahu ini, kita hanya perlu memeriksa beberapa nilai di lembar soal. Panjang gelombang kalsium, 849,80 nanometer. Kita tidak mengkonversi satuan ke dalam meter, karena besaran fisika di sisi kanan tak memiliki dimensi. Kecepatan radial bumi, V1 adalah 3 km per sekon. Kecepatan radial bintang, V2 adalah 200 km per sekon. C merupakan kecepatan cahaya di ruang hampa. Kita harus mengkonversi satuan kecepatan cahaya ke dalam kilometer per sekon, menyesuaikan satuan dari bagian pembilang. Kalau angkanya seperti ini, kita harus menggunakan kalkulator. Delta lambda sekitar 0,482 nanometer. Delta lambda itu merupakan pergeseran panjang gelombang akhir dikurangi panjang gelombang awal. Panjang gelombang awal merupakan panjang gelombang yang teramati ketika semua objek celestial itu tidak bergerak. Lambda sama dengan 850,282. Nilai yang paling mendekati adalah 850,28 nanometer. Jawabannya adalah C. Selamat belajar semuanya.